yang soleh, pintar, kaya. Baik, pertama terima kasih ya buat rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya dengan penuh kerendahan hati di malam hari ini. Dan saya lihat hadir juga membersamai Pak Abdul Holik. Salam takzim hormat dari saya. Assalamualaikum Pak Dokter, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih adik-adik semua. Hari ini saya akan berbagi satu tema yang em, cukup menarik ya. Dan to be honest, saya apresiasi adik-adik punya concern untuk diskusi tentang topik ini. Saya akan masuk dalam tiga aspek nanti. Pertama, ya bagaimana adik-adik bisa mulai membangun kontribusi dalam konteks legislasi. Kedua, tantangan ya, anak-anak muda. Dan yang ketiga, mungkin saya juga akan perkuat aspek impact yang bisa teman-teman hasilkan atau hadirkan di hari-hari mendatang. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Tantangan anak-anak muda seperti kita ya untuk bisa berjuang masuk mungkin ke dunia politik ya ataupun parlemen ini. Pertama, saya ingin yakinkan bahwa adik-adik sebetulnya bisa membangun kontribusi tanpa harus menunggu begitu menjadi anggota DPR. Jadi saya ingat waktu saya seusia adik-adik, ada isu waktu itu nasional ya yang luar biasa ramai. Saya baru pulang dari Jerman sore hari ya, saya cukup capek. Tapi karena isu itu menggelitik saya buat surat terbuka adik-adik. Saat itu saya masih baru selesai kuliah. Ternyata surat terbuka yang saya sampaikan itu kemudian dibaca oleh salah seorang anggota DPR di rapat paripurna. Ya, saya cerita ini untuk meyakinkan adik-adik bahwa adik-adik bisa sudah mulai sebetulnya memberikan kontribusi. Jadi even saya bukan bagian daripada anggota DPR, tapi ketika ada satu isu, dan saat itu media sosial belum sekuat sekarang. Saya waktu itu gunakan WhatsApp ya, dan alhamdulillah tulisan itu kemudian viral, dan setelah itu dibaca di rapat paripurna, dan alhamdulillah akhirnya saya yakin memberikan satu pengaruh dalam membangun satu persepsi terhadap sebuah isu yang berkembang. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ini agak sensitif, tapi insya Allah sangat bermanfaat buat adik-adik yang mungkin punya cita-cita untuk membangun atau punya kontribusi di bidang politik ke depannya. Pertama, ini tantangan yang kita hadapi ya. Ini contoh ada satu postingan menarik ya. My 18 years old sister will not vote because Harry Potter is on the TV. Ya, jadi mungkin anak muda yang akhirnya mulai apatis dengan politik ya. Dan eh, the question adalah bukan sekedar vote ya. Saya akan mulai dari satu paradigma. Apa yang muncul di pikiran adik-adik ketika mendengar kata politik? Ada yang mengatakan politik itu mahal, bahkan untuk kalah pun kita harus mengeluarkan banyak uang. Ada ada juga yang mengatakan politik adalah seni lembut untuk mendapatkan suara dari orang yang kurang mampu ya, dan dana kampanye dari orang kaya dengan berjanji untuk melindungi satu sama lain. Ada juga yang mengatakan politisi semuanya sama. Mereka berjanji untuk membangun jembatan meski tidak ada sungai. Dan ada juga yang mengatakan politik lebih sulit daripada fisika ya, Einstein. Jadi buat adik-adik yang memilih jalur politik ya, boleh dikatakan lebih jago gitu. Karena Einstein aja mengatakan politik lebih sulit dibandingkan fisika. Bahkan ada yang mengatakan politisi tidak pernah percaya atas ucapannya sendiri, mereka justru terkejut bila rakyat mempercayainya. Nah ini satu sampai ada satu penelitian, namanya the Global Trustworthiness Index ya. Em, Profesi yang paling dipercaya dan yang paling tidak dipercaya. Nah yang menarik adik-adik ya, yang tingkat ketidakpercayaan yang paling tinggi itu adalah politisi ya. Saat awal saya cek datanya, itu angkanya minus 50%, dan saat itu yang paling tinggi adalah dokter yang tingkat kepercayaannya paling tinggi ya. Jadi yang paling tidak dipercaya politisi, yang paling dipercaya dokter. Jadi kalau saya sebagai dokter saya itu 52%, sebagai politisi minus 50%. Jadi saya surplus masih sisa 2% adik-adik. Itu tantangan yang akan adik-adik hadapi ketika adik-adik
ingin masuk ke dunia politik. Saya rasakan dulu sebelum masuk dunia politik, saya dengan berbagai prestasi yang diraih internasional mendapatkan tepuk tangan ya. Di dunia politik kita butuh effort lebih untuk bisa tetap menjaga ya kepercayaan, trust yang diberikan masyarakat. Oke, nah tantangannya di sini pertama, biaya politik di Indonesia. Ini sumber dari Institut Ekonomi Daerah waktu itu dilaporkan oleh disampaikan ya oleh salah satu lembaga Perludem ya menyampaikan. Jadi ini gambaran DPRD butuh 500 sampai 1 M, DPRD provinsi 1 sampai 2 M, DPR RI 1 sampai 4 M, Bupati Wali Kota 1 sampai 30, Gubernur 30 sampai 100 ya, dan Presiden Capres 5 sampai 20 triliun. Padahal realitasnya bisa jadi lebih besar dibandingkan itu. Nah, ada tiga jenis politisi muda. Kalau adik-adik nanti mau berperan di dunia politik ya, atau di dunia parlemen. Pertama namanya Princeling. Princeling ini kalau ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya seorang politisi, mungkin kepala daerah, anggota DPR atau DPRD provinsi, kota, atau mungkin posisi menteri atau kapolda dan lain sebagainya. Nah, survei bilang, ini yang menarik ini, di banyak negara, adik-adik, 100% anggota DPR di bawah 30 tahun itu Princeling. Jadi ini contohnya ya. Dan bahkan 65% di bawah 40 tahun itu Princeling. Kebayang nggak? Jadi probabilitas ketika di bawah 30 tahun itu di banyak negara ya 0%. Dan ketika di bawah 40 tahun ya kita punya probabilitas 35% misalkan. Ketika adik-adik bukan Princeling. Dan nggak ada yang salah ketika seseorang itu Princeling. Menurut saya kita nggak boleh eh, memberikan satu persepsi negatif ya ketika seseorang itu orang tuanya adalah seorang politisi. As long as dia bisa perform dengan baik, dia menjaga integritas, saya pikir ruang-ruang kontribusi tetap harus diberikan secara adil dan berimbang. Nah, yang kedua namanya Tafling, adik-adik. Dia menguasai gerakan mahasiswa, organisasi pemuda, meneriakkan slogan di jalan. Di buku ini, mohon maaf ya, di teori ini, ini saya sampaikan ya, di teori ini disampaikan begini. Kalau dia ketemu good father, dia akan menjadi itu apa namanya anggota parlemen. Kalau tidak, dia akan ada di anak tangga politik, ya anak tangga yang paling bawah di politik, artinya tidak sampai ke posisi jabatan politik. Good father itu kalau di Indonesia mungkin kita sebutnya bohir gitu ya. Ini yang kedua. Jadi menguasai organisasi mahasiswa, you meet with a good father ya atau bohir, and then they support you and you can win the election. Nah yang ketiga ini yang saya coba bangun dan saya yakinkan adik-adik bahwa kita punya opsi ini. Irresistible young politician. Politisi muda yang terlalu menarik untuk ditolak. Jadi kalau adik-adik bangun em, satu reputasi yang positif ya, lalu karya nyata di tengah-tengah masyarakat dengan kemampuan pesona elektoral yang kuat, nah, itu masih ada ruang yang cukup besar saya yakin adik-adik untuk mampu bersaing ya. Even mungkin bukan anak seorang politisi ataupun tadi nggak ketemu seorang good father atau bohir untuk pemenangan politik ya. Nah, ini mungkin yang saya sarankan. Jadi kalau adik-adik belum eh, bisa di dua aspek ini, tentu irresistible young politician atau politisi muda yang terlalu menarik ditolak tadi bisa menjadi satu opsi kali ke depan. Nah, ini problem isu yang harus diperjuangkan ya. Kita anggota parlemen muda. Pertama soal kesejahteraan masyarakat, kedua lapangan kerja. Jadi di survei itu nggak jauh beda soal job and price, commonly adik-adik. Oke, sedikit ya. Nah, ada tren yang berubah. Dulu pemimpin yang diinginkan tuh yang merakyat ya. Sederhana, angkanya tinggi. Kemudian sekarang mulai turun di 15%. Yang sekarang naik itu anti korupsi ya. Adik-adik ya. Terakhir-terakhir tuh mulai dalam arahnya ya. Mulai 2019, 2022 ada perubahan. Jadi dari 11% ke 34. Jadi sekarang tingkat harapan masyarakat untuk pemimpin yang menjaga integritas ya dan kejujuran itu sangat tinggi sekali. Dan ini kalau kita lihat dari Gen Z misalnya, masalahnya adalah penciptaan lapangan kerja ya 24%. Kemudian yang menarik tadi price ya harga-harga 18%. Nah, yang menarik kalau kita lihat nih milenial agak geser adik-adik. Harga kebutuhan pokok karena udah menikah ya. Jadi mulai tahu kalau harga mahal ya. Baru lapangan pekerjaan. Nah, ini gambaran sedikit permasalahan-permasalahan dan data itu relevan ketika saya compare dengan beberapa data lain jujur pemilih yang diharapkan misalkan dan lain sebagainya ya. Nah, em, keunggulan kita generasi muda kita mampu
untuk mengoptimalkan potensi digital dalam memperkuat positioning dan peran legislatif kita. Saya coba lakukan itu di sosial media saya dan alhamdulillah bisa memberikan satu kontribusi ya melalui peran parlemen dan dengan penguatan digital. Nah, masalahnya adalah ini. Jadi kalau saya lihat anak muda itu nggak suka sama janji kosong dan ketidaktulusan ya. Dan lain sebagainya. Sekarang lihat di berbagai negara itu mulai banyak anak-anak muda memiliki ya positioning politik yang strategis. We make it quick so we can move to another step ya. Nah, berikutnya sedikit ini gambaran buat adik-adik semua ya. Contoh ini mungkin RUU yang sudah disahkan oleh DPR ya. Pertama, RUU tentang perubahan ketiga ya, Undang-Undang BUMN. Kemudian RUU tentang perubahan keempat, Undang-Undang Minerba ya, pertambangan minerba. Kemudian RUU tentang perubahan atas Undang-Undang TNI. Kemudian ada 10 RUU tentang kabupaten kota ya, termasuk meliputi ya Provinsi Gorontalo dan lain sebagainya. Dan RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Itu gambaran beberapa kerja-kerja ya legislasi yang sudah dituntaskan. Nah, sedikit aja terkait kisi-kisi yang disampaikan panitia ya. Mungkin ini gambaran ya pembuatan undang-undang ya. Jadi sebuah rancangan undang-undang bisa berasal dari presiden, DPR atau DPD yang RUU diajukan oleh presiden, disiapkan oleh menteri atau pimpinan negara terkait, kemudian masuk dalam prolegnas. Jadi itu tahun depan kita udah susun ya. Prolegnas sebelah saya ada di Balek. Nah, RUU yang diajukan harus dilengkapi oleh naskah akademik, kecuali ya RUU APBN, RUU Perpu menjadi UU, dan RUU pencabutan UU atau Perpu. Lalu tahapan berikutnya, pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk, diumumkan kepada seluruh anggota Dewan dalam rapat paripurna, kemudian di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah disetujui atau disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk bahasan lebih lanjut, lalu tahap 5 baru pembicaraan tingkat pertama. Nah, itu sedikit ya, termasuk ini mungkin practically ya, termasuk jika setuju RUU ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Nah, tahap berikutnya pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan, komisi, rapat balek, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Jadi di komisi, misal saya kemarin komisi 10 lalu komisi 9 itu juga ada pembahasan undang-undang. Misal di komisi 10 sekarang yang paling paling banyak dibahas tuh RUU Sistignas ya, karena sudah lebih dari 2 dekade tidak mengalami perubahan dan tentu dampaknya signifikan ya, karena bisa mempengaruhi pendidikan dalam 10-20 tahun ke depan. Dan itu peran yang luar biasa adik-adik. Jadi saya ketika di DPR ya, itu satu tanggung jawab moral ya dan konstitusional yang besar itu kita bisa begitu memasukkan kata dalam undang-undang yang itu bisa berpengaruh buat banyak orang ya. Dan tentu itu sebuah kesempatan untuk mengkonkretisasi gitu kontribusi kita dalam perbaikan regulasi ataupun aturan-aturan dan mungkin perlindungan-perlindungan di tengah masyarakat. Misalkan nih, kemarin kita membahas undang-undang tentang pekerja migran, terus tentang ini ya PRT ya, tentang perlindungan pekerja rumah tangga dari sektor informal dan lain sebagainya. Dan kemudian pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna ya, dan kemudian bila RUU mendapatkan persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke presiden untuk dibubuhkan tanda tangan dan kemudian ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga. Dan RUU yang tidak ditangani oleh presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang wajib diundangkan. Rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah disetujui dengan perubahan atau tolak ya, dan tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, ini sedikit menjawab. Nah, sekarang kita masuk ke konteks berikutnya adik-adik. Wait a moment. Oke, this one. Jadi saya berharap ini adik-adik usia berapa kebanyakan? Yang boleh Mbak MC mungkin? Mbak Nora? 13 sampai 30 tahun, Pak. Yang paling muda usia? 13 Oh, sampai 13 30 tahun. tahun. Great, awesome. Saya kasih sedikit aja. Satu tahapan karir pathway, ini saran saya ya, sebelum adik-adik masuk ke step tadi legislasi.
Oke, jadi yang paling penting menurut saya tiga poin ya, karena singkatnya waktu yang kita miliki. Jadi yang pertama coba mulai dari temukan potensi ya atau bakat yang adik-adik miliki. Mulai dari fokus di situ dulu ya. Wait a moment. Why it's not working? Oke, this one. Jadi ada bisa lihat apa yang kita sukai, kuasai, dan dibutuhkan atau bermanfaat ya. Pleasure, strength, meaning. So when our interest intersect with mastery and engagement of sincerity, you will see that empower you. Lalu kedua ikigai, lihat 4 hal what you love, what you are good at, what the world is, what you can be paid for. Jadi seperti contoh ini saya suka 2 hal sebenarnya adik-adik ya. Dulu saya orangnya ketika di kampus tuh saya suka scientific ya, research holic. Sampai benar-benar atau istilah anak muda sekarang apa competition hunter ya. Jadi suka sekali saya dunia ilmiah, kompetisi ilmiah, penelitian begitu. Sama yang kedua saya suka. Jadi saya buat innovation, impact, inspiration. Saya suka menginspirasi orang dengan social engineering atau inovasi sosial yang saya buat. Nah saat itu saya datang ke ruangan dosen saya bilang, dok saya mau jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi, bangun jam 1 malam mimpi bicara di panggung besar di kampus saya dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian. Let me share it. Share sound. Okay, this one. Предприниматель Камаль Альбин Саид, Индонезия. Финалист шоу «Народный артист» и «Голос» Александр Panayota. As a medical doctor, I said it should not happen and I must do something. We want to give freedom from fear and pain because we believe that health is fundamental human right. Friends, don't let anyone look down on you because you are young. So considering that millions of people still need help, our work is not finished. Oke, jadi itu yang pertama saran saya. Yang kedua harus mau soroh. Jadi saya bisa ke DPR di usia muda, jujur nggak gampang ya. Jadi boleh bisa dihitung dengan jari mungkin yang tadi ya, bukan princeling let's say, lalu harus struggling sendiri gitu. Nah, tapi saya bersyukur, saya belajar dari mindset ya. Nah, ketika saya dulu jadi juru bicara awal kali masuk politik ya, 2019 saya jadi juru bicara salah seorang calon presiden. Saat itu Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Lalu disitulah saya belajar politik pertama. Saya ingat sebelum saya jadi juru bicara ya, saya kunjungin 5 acara sehari itu merasa sibuk sudah waktu baru lulus kuliah ya. Begitu saya jadi juru bicara, saya temenin cawapres keliling adik-adik. 1 hari itu bisa ngunjungin 17 lokasi. Lalu waktu itu Ketua MPR Pak Zulhas ya itu datang ke kantor saya. Even saya berbeda partai politik dengan beliau ya saat ini. Itu beliau cerita ke saya saat saya pernah berkunjung ke tempat beliau juga. Beliau ketika mencalonkan diri itu mengunjungi bisa 20 lokasi lebih. Saya praktekkan akhirnya. Lalu saya dengar kisahnya Pak JK ya, waktu beliau lagi debat capres, ditonton puluhan juta orang, lalu beliau mual, beliau gigit-gigit bibirnya. Untuk menahan muntah, sambil otaknya harus berpikir dan menjawab pertanyaan. Ya, nah saat itu saya belajar satu mentalitas ya. Intinya harus mau soroh, adik-adik harus mau merasakan ketidaknyamanan. Dan itu value itu penting dan saya yakin kalau adik-adik pegang itu maka adik-adik akan punya akseleratif untuk bisa masuk ke parlemen ya dan akhirnya bisa memberikan kontribusi legislasi secara nyata. Jadi mindset itu saya terapkan memang ya adik-adik ya. Jadi saya buat berbagai inovasi kesehatan dan kami bersyukur ini nggak bermaksud sombong cuma sedikit pamer ya sama aja. Kami diapresiasi berbagai negara dunia ini ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Syed from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand up? Gamal, please come on stage. Oke, dan saya bersyukur kemudian Raja Charles undang saya makan malam 2 kali di Istana Buckingham.
lalu beliau kasih saya beasiswa 1 year mentoring di Cambridge University, dan pulang beliau berikan dukungan yang luar biasa buat saya ketika itu adik-adik. Termasuk Presiden Rusia ya, Vladimir Putin, itu mengundang saya ngetes sore secara khusus dan beliau memberikan I'm medical doctor. I finished my bachelor degree last year, but in my bachelor degree I start company. Termasuk berbagai tokoh-tokoh dunia lain ya, seperti John Kerry itu mengapresiasi inovasi yang kami kembangkan, dan berbagai kedutaan besar ya, mulai dari Australia, Inggris, Amerika, dan lain sebagainya. Nah itu yang kedua, soroh ya. Nah jadi mungkin pesan saya adik-adik harus punya, dan yang ketiga fokus menghasilkan dampak. Jangan kayak mohon maaf ya, anak muda sekarang itu high profile, low profit, low impact ya. Jadi ya banyak main medsos ya, manfaatnya kecil, saldonya tipis gitu. Nah lebih baik apa? Low profile, high profit, high impact ya. Jadi don't try to impress people. Gak usah sibuk membuat orang impresif ya. But focus to impact people. Tapi fokus dalam menghasilkan dampak. Because impress will be lost, karena impresi akan hilang. But impact will survive. Tapi dampak akan terus ada di tengah-tengah masyarakat. Maybe you are impressive, but are you impactful? Nah, selain inovasi-inovasi yang saya buat seperti klinik asuransi sampah, siapa peduli Inmed ya. Jadi 2022, jadi saya punya ide itu begini. Kalau saya mau bangun satu kota atau kabupaten ya, saya akan membantu 50 anak di satu desa untuk bisa kuliah gratis. 50 anak tadi akan membentuk 50 keluarga terdidik. Dan 50 keluarga terdidik itu saya yakin cukup ya untuk mampu membuat sebuah desa itu menjadi lebih baik. Desa-desa baik tadi akan membuat sebuah kota kabupaten baik, kota kabupaten baik akan membuat sebuah provinsi baik, dan provinsi baik akan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Nah, oleh karena saya buat Malang Cerdas. Program unggulan kami ini sebelum saya jadi anggota DPR ya. Program unggulan kami yang pertama adalah beasiswa, dan alhamdulillah saat sebelum jadi anggota DPR pun sudah ratusan masyarakat di Malang Raya itu bisa kuliah secara gratis melalui beasiswa yang kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silma Huriel Fitri. Saya Ahmad Mulazim Al-Haki. Saya Intan Nuraini Skiasik. Saya Ihsan Tasrik. Saya Seleksi beasiswa dari Malang Cerdas. Alhamdulillahnya saya lolos. Saat itu saya ditawarkan untuk mengikuti seleksi beasiswa dari Malang Cerdas. Atas izin Allah, saya berhasil diterima dan lolos untuk menerima beasiswa dari Malang Cerdas. Saya bertemu dengan Dr. Gamal dan Malang Cerdas. Mereka menawarkan program yang menarik, yaitu beasiswa kuliah. Alhamdulillah saya bisa berkuliah di kampus ABM STI Malang Kusiswara tanpa mengeluarkan biaya spesial pun. Dan begitu jadi anggota DPR, tentu alhamdulillah dampaknya bisa lebih luas ya. Assalamualaikum. Dalam 3 tahun terakhir alhamdulillah lebih dari 800 pelajar ya, mahasiswa lebih tepatnya itu bisa kuliah secara gratis melalui berbagai ya potensi advokasi ya ataupun sumber daya yang kami miliki. Nah, program saya kedua namanya Gamal Agustus School adik-adik. Jadi kami memecahkan rekor mengunjungi 330 sekolah se-Malang Raya, dan alhamdulillah jadi nggak ada satupun SMA negeri di kabupaten saya yang belum saya kunjungi. Bahkan kalau di Kota Batu, saya boleh klaim lebih dari separuh sekolah negeri swasta di sana sudah saya kunjungi. Jadi saya menargetkan mengunjungi 1.000 sekolah, bertemu dengan 500.000 siswa, guru, wali murid, dan menghadirkan ya belasan ribu beasiswa untuk pelajar-pelajar di daerah saya, bahkan puluhan ribu beasiswa ya, untuk pelajar. Nah itu mungkin sedikit konteks impact ya, yang saya harap adik-adik punya orientasi ke sana. Jadi dengan passion yang jelas, mindset tadi mau soroh dan dampak nyata, maka adik-adik akan, karena saya katakan begini, sekarang ya, senang tidak senang saya ingin katakan, dan saya boleh katakan, the system inhibit young people to come and sit in parliament. Jadi sekarang sistem itu menghambat, sistem politik hari ini itu menghambat anak-anak muda untuk duduk ya. Karena tidak mudah adik-adik. Contoh ya, saya pertama kali masuk politik, mencalonkan diri di dapil saya, dari 2 juta orang saya harus buat ratusan ribu orang mau berangkat dari rumahnya ke TPS dan pemilih nama saya. Dari 144 nama yang ada di kertas suara. Dan itu menjadi lebih sulit. Yang kita hadapin ada yang jenderal ya kan, mantan kepala daerah,
anak kepala daerah, artis puluhan juta follower, dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya menjadi satu. Nah, oleh karena itu, tapi kalau adik-adik tadi ya, bangun pre-existing legacy yang kuat. Lalu fokuskan pada potensi kita, campaign pun demikian. Nah, adik-adik akan mampu masuk ke parlemen, dan disitulah sebetulnya ya, kontribusi legislasi ya, nyata yang dari bisa lakukan. Karena tentu kita bisa berkontribusi lewat luar parlemen, tetapi dalam konteks dampak yang luas, maka tidak bisa dipungkirin parlemen ya, itu menjadi saya boleh katakan tempat terbaik hari ini untuk bisa melakukan perubahan dalam konteks legislasi ataupun perbaikan ya, kontribusi kita. Nah, pesan penutup dari saya dua adik-adik ya. Pertama, tidak peduli usia kita. Siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Dan kita anak muda. Yang kedua, kita anak muda. Tidak boleh menjadi objek politik. Ide kita, gagasan kita, narasi kita harus bergemuruh di panggung demokrasi Indonesia. Tak lagi kesepian karena sudah ada kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali teman-teman. Tadi dua pesan yang sangat ngena banget ya ke diri kita, dua pesan itu, dan semoga juga dapat teman-teman tanamkan di diri teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman, karena pembahasan kita yang sangat luar biasa ini, maka sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung bertanya, tetapi setelah dipersilakan oleh saya terlebih dahulu teman-teman. Oke, untuk penanya, kita batasi 2 orang penanya dari Zoom dan 2 orang dari YouTube. Dan diinformasikan juga, diberitahukan bahwasanya peserta yang ikut berjumlah 1.000 orang, teman-teman ya. Jadi, teman-teman harus bersabar dan cepet-cepetan nih kalau mau nanya langsung. Oke, di sini di Zoom sudah ada Anissa Sabrina yang angkat tangan. Boleh Kak Anissa Sabrina dipersilakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Sabrina Hanun. Saya mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Berdasarkan pemaparan dari dokter tadi terkait tantangan anak muda yang sekarang mulai apatis. Berdasarkan data dari Kata Data Insight Center atau 59,8% anak muda menyatakan tertarik pada politik. Namun, walau mereka tertarik, tidak dipungkiri juga pandangan bahwa politik itu tetap buruk dan juga banyak negatifnya. Serta ada data dari KIC, 66,3% anak muda yakin bahwa partisipasi politik bisa mempengaruhi kebijakan publik. Melihat data tersebut, Dok, apa indikator terbaik untuk menilai keberhasilan partisipasi politik anak muda dari jumlah yang memilih, jumlah yang menjadi anggota partai, atau yang mempengaruhi kebijakan? Terima kasih, Dok. Oke, apakah sudah jelas Dokter Gamal atas pertanyaannya? Sudah jelas. Ini satu pertanyaan tanya atau ada pertanyaan lain, Mbak Nama? Ada bisa di-combine ya, ditampung. Oh, oke. Oke, kita tampung dulu ya, Kak, untuk pertanyaan pertamanya. Teman-teman yang ada di YouTube, boleh langsung ketik aja pertanyaannya di kolom komentar ya, teman-teman. Nanti akan dipilih secara acak oleh saya sendiri. Nah, untuk sambil menunggu teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di Zoom, barangkali ada satu lagi yang ingin bertanya, satu kesempatan terbuka lagi. Untuk teman-teman yang ada di Zoom, boleh bertanya. Oke. Sembari menunggu teman-teman yang berada di Zoom bertanya, yang di YouTube sudah banyak nih, Pak. Jadi,
Pertanyaan pertama dari Keiva Andreani FM. Izin memperkenalkan diri, saya Keiva dari DKI Jakarta. Izin bertanya, Kak, mengapa harus politik yang menjadi langkah terbaik dalam generasi muda? Itu untuk pertanyaan kedua dari teman-teman YouTube. Dan pertanyaan ketiga, oke, teman-teman harap bersabar ya. Saya akan memilih salah satu dari kalian semua. Oke, satu lagi dari teman-teman kita yang berada di YouTube. Mengapa Dr. Gamal memilih DPR RI menjadi wadah untuk mengabdi kepada masyarakat? Begitu untuk pertanyaan ketiganya. Dan mungkin pertanyaan keempatnya, teman-teman yang ada di Zoom, apakah ada yang I ingin think bertanya? enough ya, Mbak Naura. Oh, I oke, baik. question that's more than enough. Siap. Baik, oke, terima kasih. Saya boleh langsung jawab? Oke, Boleh, mungkin Dr. Gamal. pertanyaan pertama ini bagus ya soal gejala apolitis ya. Ini saya tampilkan data-data yang mungkin mendukung ya. Jadi pertama survei Kompas saat Agustus ya 2022 mengatakan 5 dari 10 responden muda jarang mengikuti pemberitaan politik saat itu. Bahkan tidak sedikit yang mengaku tidak pernah sama sekali. Seperempat responden yang mengikuti isu politik nasional maupun lokal, 16% menyebut sering, 9,4% menyebut selalu mengikuti. Jadi kebayang nggak? Hampir separuh nggak pernah ikutin pemberitaan politik ya. Nah yang menarik, ketika pertanyaannya turut serta dalam diskusi atau perdebatan politik di media sosial, 4 dari 10 jarang turut serta dalam diskusi atau perdebatan politik. Dalam proporsi yang serupa ya, tidak pernah ikutin sama sekali. Jadi 4 dari 10 nggak pernah ikut sama sekali. 21% aja yang ikut terlibat dalam diskusi daring dengan intensitas tinggi dan sedang. Nah, ketika ditanya antusiasme, menariknya, lebih 80% berniat menggunakan hak milihnya. Nah, itu gambaran sebetulnya ya. Ada sign, tanda, gejala-gejala apolitis yang muncul. Nah, menurut saya, kenapa gini dulu? Kenapa kita perlu anak muda di parlemen adik-adik ya? Karena kita atau generasi kita nggak bisa mengandalkan generasi lain ya, atau saya boleh katakan generasi kita yang paling kompatibel ya. Tentu misal generasi milenial mungkin lebih memahami milenial, generasi zilenial lebih memahami generasi Z ya, zilenial. Nah itu gambaran artinya kita harus satu memahami arti kehadiran kita dan kenapa ada namanya Interparliamentary Union itu merekomendasikan partisipasi tinggi anak-anak muda di parlemen supaya tadi satu bisa meningkatkan engagement antara parlemen dengan anak-anak muda. Jadi kabar nggak kalau isinya parlemen minim anak muda sehingga akan ada gap antara masyarakat yang diwakili dengan parlemen karena representasi yang kurang. Nah teknisnya kalau menurut saya dua yang adik-adik bisa lakukan kalau nanti mau masuk ke tahapan tersebut ya. Ya satu kita sebagai anggota DPR mengetahui aspirasi pemilih muda dan yang kedua mensosialisasikan program yang sesuai aspirasi tersebut. Simple as that. Kita harus tahu aspirasinya apa lalu memperjuangkan aspirasi itu. Saya kasih gambaran gini adik-adik. Misal saya buat Malang cerdas dulu ya. Saya punya banyak pilihan. Saya bisa buat Malang sehat ya kan, saya bisa buat Malang hijau gitu. Saya bisa buat Malang berdaya gitu. Tapi kenapa saya pilih Malang cerdas? Dan awalnya Malang Cerdas itu lahir, awalnya waktu itu mau membantu anak-anak kuliah ke luar negeri. Awalnya, saya kerja sama salah satu perusahaan skuter, bantu anak di Manggarai supaya mereka bisa kuliah ke luar negeri. Berjalannya waktu saya keliling namanya Gamal Gustus School, saya kunjungi sekolah-sekolah, saya terkejut gitu. Di sekolah-sekolah negeri, terbaik daerahnya begitu, itu hanya 20% yang lanjut kuliah. Nah, saat itu akhirnya saya merubah. Malang Cerdas yang awalnya lahir untuk membantu anak Malang kuliah ke luar negeri, fokus membantu anak-anak supaya bisa kuliah. Dan itu tidak mudah adik-adik. To be honest, even kami sudah nyiapin satu kuota sekian ya. Itu kadang untuk memotivasi anak-anak itu mau kuliah bukan pekerjaan yang mudah saya lihat di masyarakat saya. Nah, itu gambaran. Kita harus punya satu kepekaan untuk memahami apa sih yang dibutuhkan ya, apa problemnya, lalu kita take an active role yang harus impactful secara signifikan.
Lalu menyambung ke pertanyaan kedua, kenapa politik? Jelas nggak harus. Adik-adik bisa pilih perubahan melalui sosial, ekonomi, dan politik. Tapi tidak ada tentakel yang lebih besar dibandingkan politik untuk melakukan perubahan. Saya kasih contoh. Kalau Mbak Anissa Sabrina Hanun ya, menjadi wali kota di Surabaya, ya misalkan, Mbak Anissa akan mengelola 10 triliun setiap tahun. Dan dalam 5 tahun menjabat, Mbak Anissa akan mengelola 50 triliun. Ya. Contoh tadi, sebelum saya jadi anggota DPR, saya ingat waktu saya mahasiswa, saya udah buat program beasiswa. Jadi saya suka banget dari dulu buat program beasiswa. Saya buat namanya beasiswa tugas akhir. Buat bantu teman-teman saya yang skripsinya telat. Lulusnya telat karena skripsi belum selesai. Saya kasih mereka, jadi saya singkat cerita, saya beli mobil harga 38 juta. Saya jual lah mobil itu 50 juta. Saya dapat untung 12 juta. Dari untung itu saya buat program beasiswa tugas akhir. Untuk bantu teman-teman dari organisasi saya yang belum bisa lulus kuliah karena nunda skripsinya. Mereka bisa dapat beasiswa saya, tapi mereka harus komitmen lulus dalam 3 bulan, maksimal 6 bulan. Saat itu bayangin, bantu 10 orang aja, udah berat banget waktu saya masih mahasiswa. Begitu saya sudah lulus, saya sudah mulai buat bisnis, dunia sosial, alhamdulillah sudah lebih berdampak. Saya ingat saat itu bisa bantu, saya buat program namanya 1000 beasiswa dokter Gamal. Ya, itu sebelum jadi anggota DPR ya. Sebelum itu pun saya sudah mulai running program beasiswa. Tapi membantu 1000 orang itu nggak gampang. Dari 1000 orang itu 40 kuliah, 960 kebayang nggak kalau kuliah? UKT-nya berapa? Ya kan, dari 8 semester kan. Belum lagi kalau ada biaya tunjangan hidup. Nah, tapi begitu saya jadi anggota DPR sekarang. Untuk membantu ratusan mahasiswa, itu jadi hal yang sangat mudah. Bahkan akhirnya kami per 3 tahun ini ya, itu sudah menembus angka untuk beasiswa kuliah aja 800. Nah, itu contoh gambaran. Betapa saya katakan begini, tidak ada tentakel yang lebih kuat dibandingkan politik ya, untuk menghadirkan sebuah perubahan. Karena apalagi di bidang ada eksekutif legislatif ya, tentu masing-masing punya peran yang berbeda, tapi tanpa perlu menegasikan satu sama lain. Di eksekutif adik-adik akan bisa buat reaturannya dan bisa langsung eksekusi. Karena memegang anggarannya langsung. Nah, di legislatif tetap kita mampu melakukan proses advokasi. Contoh nih, kemarin saya di Komisi 10 sebelum pindah ke 9 ya. Saya push itu Tukin, dosen. Berkali-kali rapat saya push, saya naikkan ke media sosial, saya sampaikan langsung ke kementerian terkait ya. Dan alhamdulillah akhirnya bisa disetujui untuk memperjuangkan ya, atau supaya saya memperjuangkan aspirasi Tukin bisa terrealisasi. Dan lain sebagainya. Even di dapil bahkan berbagai persoalan kecil ya, itu kita bisa tuntaskan dengan cepat dengan posisi kita sebagai menjalankan ya fungsi pengawasan di DPR RI. Nah, itu gambaran yang kedua. Dan yang ketiga, lalu ketiga, kenapa DPR? Satu, passionate banget saya adik-adik. Jadi adik-adik bayangin ya, saya Senin pagi berangkat ke Jakarta. Kami misal di awal masa sidang itu kita rapat sama menteri-menteri mitra komisi kita. Mitra saya Menkes, Kepala BGN, lalu ke Dirut BPJS, ya, Kemenaker, Kemenduk Bangga. Nah, itu saya suka analisis data orangnya. Jadi waktu saya rapat di DPR itu saya merasa passionate banget tadi. Saya diskusi misal Menkes menyampaikan ketercapaian indikator, rencana anggaran, rencana kerja begitu. Misal minggu ini ya kami sempat rapat tambahan dengan Menaker terkait program pemagangan nasional. Anggaran 200 miliar untuk bantu adik-adik yang baru lulus dalam setahun terakhir untuk bisa kerja di magang dengan perusahaan yang bekerja sama dengan ikut mitra program pemerintah dan dibayar seperti UMK. Nah, jadi banyak hal yang saya tuh suka banget di DPR karena tadi saya bisa langsung nyampaikan ide saya ke orang yang top level pengambil keputusan di sektor tersebut. Sehingga efektif. Karena kalau enggak kan saya kebayang nggak, saya harus ngontak orang dinas provinsi misalkan ya kan. Atau mungkin ngontak orang staf di kementerian. Tapi di DPR saya bisa push langsung ke top leader, decision maker di sektor tersebut. Dan saya bisa follow up ketika ada yang sudah menjadi komitmen yang bersangkutan misalkan. Nah, itu yang kedua, saya suka di dapil masyarakat ya. Saya suka social engineering sejak dulu. Saya suka buat klinik sampah kan, siapa peduli, Inmed Malang Cerdas. Jadi waktu pulang ke dapil, kita bisa berbagi banyak dengan masyarakat. Sehingga kalau ditanya ya, saya passionate banget di DPR ya. Karena itu align dengan sesuatu yang saya sukai
dan dampaknya sangat signifikan sekali. Mungkin saya nggak bisa terbuka di sini secara detail ya menjelaskan, tapi saya boleh klaim bahwa dampak yang saya lakukan misal di dapil saya, even saya baru setahun ya menjabat, itu secara impact lebih dari 30.000, 40.000 orang ya, sudah merasakan manfaat langsung dari kehadiran saya di DPR lewat berbagai advokasi yang kami perjuangkan. Oke, itu mungkin. Terima kasih Mbak Naura dan Mbak Nisa, rekan-rekan yang bertanya, dan Pak Abdul Halik. Mungkin pesan penutup ya dari saya buat adik-adik semua. Pertama, lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan. Dan yang kedua, jika kita ingin akhir hayat kita penuh dengan senyuman, maka buatlah sebanyak mungkin orang tersenyum lewat amanah yang kita emban. Ikan hiu muter-muter, see you later. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa sekali Dokter Gamal. Em, Sebelumnya mau nanya dulu nih Dokter Gamal, apakah masih bisa untuk 2 pertanyaan lagi? Karena ada yang menarik pertanyaan di YouTube. You can ask them to direct message my Instagram. Oh, oke, siap. Oke, teman-teman. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh silakan langsung DM saja Instagramnya Dokter Gamal ya teman-teman, karena terbuka lebar bagi teman-teman yang ingin bertanya. Gitu. Oke, Dokter Gamal, terima kasih banyak atas ilmu yang telah disampaikan. Ilmu yang sangat luar biasa kami dapatkan, dan juga pengalaman serta kontribusi nyata yang dilakukan oleh Dokter Gamal sangat menginspirasi kami semua. Semoga kedepannya kami bisa menjadi bibit-bibit baru yang akan meneruskan perjalanan Dokter Gamal. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kepada Dokter Gamal, kami persilakan jika dokter mau meninggalkan ruang Zoom, barangkali ada kegiatan lain yang telah menunggu, tetapi jika tetap mau bersamai merupakan suatu kehormatan bagi kami. Terima kasih banyak, Dokter Gamal. Oke, teman-teman, itu Instagram Dokter Gamal ada di kolom chat ya, @GamalAlbinSaid. Oke. Oke, teman-teman, sekilas saya ulas kembali pematerian yang dibahas oleh Dokter Gamal tadi, bahwasanya menjadi seorang politisi, atau kalau teman-teman ingin berkontribusi kepada pemerintahan, itu nggak harus tunggu jadi politisi, tapi teman-teman bisa dari muda saat ini, seperti yang dilakukan Dokter Gamal tadi, teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang sedang mencari karir atau ingin meneruskan impact kemana, teman-teman bisa melakukan 3 hal yang saya singkat menjadi PAROW PACE, yang mana PA-nya itu passion, ROW-nya itu adalah sorrow, dan PACE adalah impact. Begitu, teman-teman. Dan semoga teman-teman mendapatkan insight yang sangat luar biasa, karena saya sendiri pun mendapat insight yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja beralih ke pemateri kedua kita nih, yaitu siapa nih teman-teman? Teman-teman udah pasti tahu kan, dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita pemateri pada ruang Zoom kali ini. Pastinya beliau juga seorang yang gak kalah inspiratif dan berwawasan luas, teman-teman. Dan beliau merupakan seorang senator DPD RI MPR RI. Maka langsung saja kita sapa Dr. Abdul Khalik SH MSI. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke, bagaimana malam hari ini? Apakah sudah siap untuk menyampaikan ilmunya? Insya Allah siap. Dan cukup panas ya udara hari ini. Saya tadi keluar masuk karena udara cukup panas di rumah nih. Oh, oke. Insya Allah setelah ini jadi dingin ya Pak, kalau Harus dong. sudah Jadi kita menyampaikan. mendengarkan materi Dokter Gamal, tambah panas, tambah semangat maksudnya.
Wow, keren sekali. Nah, teman-teman, jadi teman-teman yang ada di rumah masing-masing juga seharusnya nggak kalah semangat ya, teman-teman. Karena pemateri kita juga sudah sangat kepanasan nih, dan juga nggak sabar untuk menyampaikan ilmunya. Jadi langsung saja saya persilakan kepada Dr. Abdul Khalik untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati segenap jajaran penyelenggara event Sekolah Parlemen dan Parlemen Tour DPD, Parlemen Tour 2025, para sahabat senator semua, para adik-adik mahasiswa yang hadir pada forum malam hari ini. Tadi juga tentu yang saya hormati, saya muliakan rekan kami Pak Dr. Kamal yang tadi luar biasa sudah memberi insight ke kita semua, dan juga tentu seluruh yang mengikuti baik lewat Zoom maupun lewat YouTube. Saya menyampaikan materi berkaitan dengan DPD RI, sebagian memang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Kamal, tapi mungkin ada sisi paling tidak sahabat-sahabat senator semua dan juga para adik-adik mahasiswa dan para peserta bisa lebih mengenali tentang parlemen kita. Mari kita masuk ke slide pertama, coba. Baik, sahabat sekalian, tadi ada pembahasan kenapa berpolitik, kenapa segala macam. Dan forumnya adalah di parlemen. Kita semua sudah memilih jalan demokrasi sebagai sebuah sistem yang kita anut, dan banyak ahli, banyak penelitian, banyak riset dan semuanya menunjukkan bahwa di antara sekian banyak sistem, demokrasi adalah sistem yang diyakini lebih tahan untuk bisa menjalankan sebuah sistem pemerintahan dibandingkan dengan sistem-sistem lain, misalnya monarki dan seterusnya. Karena itu tren-tren dunia, negara monarki sekalipun, dia juga menerapkan sistem monarki parlementer, yang artinya di dalamnya juga ada sistem demokrasi. Dan kenapa parlemen begitu penting? Selain kita mengenal trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Parlemen memang di dalam demokrasi modern dia adalah sebuah seperti digambarkan sebuah etalase negara. Orang dari mana-mana seluruh dunia akan melihat Indonesia, salah satunya adalah dari proses di parlemennya. Nah, kenapa? Karena memang proses itu yang bisa dilihat, bahkan membuka ruang partisipasi yang sangat luas. Tadi juga digambarkan, misalnya ada model-model yang deep meaning participation yang menjadi model pengambilan keputusan di parlemen. Ini berbeda dengan di kamar atau di cabang kekuasaan lain. Kalau rapat di istana, misalnya rapat paripurna kabinet, itu rapatnya mesti tertutup. Ya, atau kemudian juga rapat di judikatif, rapat permusyawaratan hakim, itu juga rapatnya tertutup. Tapi kalau rapat di parlemen, itu rapatnya terbuka, dinyatakan terbuka untuk umum, sehingga bisa dilihat, bisa diakses. Misalnya adik-adik kalau coba dibuka lagi proses bagaimana perdebatan Brexit di parlemen Inggris, itu kita bisa mengikuti perdebatannya begitu panjang, berhari-hari, siang, ya. Kalau di sini kita nontonnya malam ya, di sana siang di Inggris, malam di sini gitu kan. Jadi siang malam sampai jam 2 malam, karena begitu menariknya perdebatan itu berhari-hari, semua dipertimbangkan, semua alasan dijelaskan sampai pada akhirnya diambil keputusan. Itulah proses parlemen, kenapa di parlemen begitu penting untuk sebuah negara. Dan ini mungkin agak sedikit teoritik untuk mengenalkan kenapa ada DPD, karena memang di dunia ini ada dua sistem yang mainstream, satu unicameral system
dan satu bicameral system. Sistem parlemen itu biasanya dia akan dibedakannya adalah kalau parlemen satu kamar, seluruh prosesnya selesai dalam pembahasan satu kamar. Tapi kalau bicameral itu ada melalui lapis pembahasan dua kamar. Selesai di kamar satu, kemudian berpindah di kamar yang kedua. Itu prosedurnya. Kemudian juga konsepnya, katakanlah di fungsi legislasi, kenapa dua kamar itu ada double check legislation, ada proses minimal ada proses yang lebih cermat. Kenapa memang? Karena di proses di mana-mana di kamar parlemen house atau di DPR itu adalah perwakilan politik. Makanya seringkali perdebatannya sangat politik. Alasannya juga sangat politik. Nah, itu perlu dicek atau diuji dengan aspirasi yang lain. Karena itu muncul perwakilan yang tidak politik seperti senator, itu yang memang bisa dari perseorangan kalau di Indonesia, bisa dari berbasiskan profesi, bisa juga berbasiskan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, sehingga melengkapi perspektif perdebatannya. Tidak hanya politik, tapi juga ada sisi pertimbangan-pertimbangan non-politiknya. Itu kurang lebih kenapa banyak negara di dunia sekarang ini, apalagi kalau negara yang sangat besar, itu menggunakan model-model bicameral atau dua kamar. Lanjut. Yang berikutnya, ya. Ini modelnya, ada yang strong, ada yang soft. Kemudian kalau yang strong itu biasanya kamar satu dengan kamar dua, kewenangan dan itunya hampir sama. Tapi kalau yang soft atau yang moderat, itu biasanya kamarnya ada perbedaan kewenangan. Ada juga kemudian yang weak bicameral, yang kamar yang satu lebih lemah dibanding kamar pertama atau kamar kedua. Kalau disederhanakan di dunia ini ada tiga ya, ada tiga model. Pertama model di Amerika, itu model yang strong bicameral, di mana antara Senat dan DPR di sana, House itu hampir sama kewenangannya dan satu sama lain bisa saling memveto atau bisa saling membatalkan keputusan. Sementara kalau yang medium biasanya ada kewenangan tetapi tidak terjadi blok atau tidak terjadi deadlock karena sistem veto tidak diberlakukan. Nah, kalau yang model kedua tadi itu adalah model-model di Eropa kontinental, Perancis dan lain-lain. Sementara kalau model yang weak bicameral itu di negara-negara Anglo-Saxon atau negara-negara bekas jajahan Inggris ya. Di Inggris misalnya ada kamar pertama House of Representative DPR dan House of Lords. Lord itu di sana, Senat itu lebih untuk bisa menjaga agar Inggris tidak keluar dari spirit monarkinya, meskipun menganut demokrasi. Coba lanjut lagi, itu kurang lebih tiga model besar parlemen di ini. Nah, memang ada semacam jargon-jargon bahwa bicameral cenderung dari negara federal. Sebenarnya memang ini bias dari praktek Amerika yang begitu dominan dengan sistem bicameral. Sebenarnya juga di negara-negara yang unitarian atau negara kesatuan pun banyak yang menggunakan sistem bicameral. Prancis tadi yang saya sebut salah satu negara yang unitary tetapi juga menerapkan sistem bicameral antara Senat dan DPR atau House. Kemudian itu jumlahnya saya kira memang cukup banyak sebenarnya negara-negara yang terus menggunakan, terutama yang cukup besar di Asia, hampir di ASEAN itu hampir Filipina, kemudian Kamboja, Malaysia, Thailand menggunakan sistem bicameral, termasuk Indonesia. Lanjut. Ini kenapa? Karena tadi keterwakilannya lebih lengkap, selain keterwakilan politik, tapi juga ada keterwakilan non politik.
Nah, itu mencegah kemungkinan terjadi tirani dan juga pengambilan keputusan tadi lebih banyak pertimbangan-pertimbangannya, tidak hanya politik. Lanjut lagi. Ya, di kita sesungguhnya gagasan tentang model dua kamar itu sudah ada sejak zaman kolonial, zaman Belanda sudah muncul gagasan karena memang kita juga dipengaruhi oleh sistem di Belanda, di mana para pendiri bangsa banyak belajar di sana, dan di Belanda memang ada dua kamar, ada Eerste Kamer dan juga ada Tweede Kamer, kamar pertama dan kamar kedua. Selalu di sana kamar pertama adalah golongan politik dan kemudian kamar kedua adalah non politik. Kemudian juga di era KRIS kita apalagi karena federal itu juga sistem bikameral. Orde Baru memang tidak di DPR dan DPD, tapi di MPR itu ada keterwakilan yang non politik, ada utusan golongan dan utusan daerah. Kemudian era reformasi ini hasil reformasi lahirlah DPD yang memperkuat sistem bahwa kita ada kamar untuk perwakilan daerah sebagai kamar kedua di dalam sistem parlemen kita. Lanjut. Terus DPD seperti apa konstruksinya? Ya, tadi kalau kita sebagai lembaga tinggi negara sama seperti DPR, Mahkamah Agung, MK, BPK dan lain-lain, kemudian dibentuk langsung oleh konstitusi pasal 22D. Dan dari segi fungsi kita juga sebagai parlemen ada 3 fungsi, ada fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Lanjut. Ini prosesnya dulu memang kita sempat pada proses amandemen itu gagasannya ada ingin strong bicameral, hampir meniru Amerika waktu itu. Tapi kemudian memang hasilnya kita adalah ada yang menyebut soft, tapi kalau saya menyebut adalah model moderat, sistem seperti yang ada di Perancis atau Eropa kontinental. Kemudian lanjut lagi. Ya, ini kewenangan kita mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan juga sumber daya ekonomi lainnya. Juga membahas tentang kaitannya dengan RUU tentang APBN, pajak, pendidikan, kemudian juga pengawasan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Kita juga punya kewenangan berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi Perda maupun Ranperda. Kemudian juga ada pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang berkait dengan kewenangan tadi otonomi daerah, sumber daya alam, dan juga sumber daya ekonomi lainnya. Lanjut. Ini legislasi saya kira tadi sudah otonomi daerah. Nah, memang otonomi daerah ini kalau dibuka lingkup kewenangannya, teman-teman yang belajar para sahabat senator yang ada di disiplin ilmu pemerintahan atau FISIP mengenali atau banyak belajar otonomi daerah itu pasti bisa melihat ada kewenangan wajib dan kewenangan pilihan. Itu isinya ya seperti yang tercermin di dalam dinas-dinas di pemerintah daerah. Ya, hampir semua urusan itu ada. Karena itu otonomi daerah lingkupnya DPD juga mencakup lingkup-lingkup kewenangan yang sebenarnya sangat luas karena sama-sama tercermin di urusan otonomi daerah yang tercermin di pemerintahan daerah. Lanjut lagi, kalau budget APBN terutama terkait dengan dana transfer daerah. Nah, kemudian produknya kita ada prolegnas, ada RUU inisiatif, ada pembahasan, ada hasil pengawasan, ada pertimbangan APBN, kita juga menyeleksi anggota BPK, kemudian juga raker dengan para menteri, dan juga mengevaluasi Perda dan Raperda. Lanjut. Ini ke depan memang kita ingin mencoba mendorong ya. Pertama, 2 kamar itu bisa membuat ada ruang check and balance. Itu di mana keputusan parlemen bisa melalui proses double check tadi atau uji yang lebih cermat dan lebih luas. Dulu ada gambaran yang mungkin bisa membuat
kita bisa memahami konteks ya. Dulu ketika Thomas Jefferson, pendiri negara Amerika, dan Benjamin Franklin bertemu, karena waktu Thomas Jefferson sedang ke Perancis, kemudian begitu kembali sudah di merdeka Amerika, dan mereka memilih model bicameral. Kemudian mereka bertanya pagi-pagi sambil ngopi, kenapa kita memilih itu? Thomas Jefferson minta penjelasan kepada Benjamin Franklin. Nah, kemudian digambarkanlah pada saat itu seperti inilah, mereka sedang meminum kopi, kopinya masih panas, kemudian kopi itu dituangkan ke lambarnya. Kalau itu kopi kan ada alas kopinya. Jadi dengan kopi dituangkan ke dalam alas itu, sehingga alasnya lebih lebar dibanding gelasnya, maka air yang panas itu bisa lebih cepat untuk bisa diminum, bisa dinikmati. Jadi yang begitu panas dituangkan itu dalam wadah yang lebih besar atau ditinjau oleh forum yang lebih luas, perwakilannya bisa lebih dingin. Itu spirit atau filosofi dari kenapa ada kamar-kamar atau bicameral. Kemudian kita juga sinergitas. Kalau tadi nanti kita lihat di bawah ada gambar-gambar bagaimana kita berproses di DPR. Proses tripartit, pembahasan undang-undang antara DPR, DPD, dan pemerintah. Jadi memang uniknya di kita tidak proses bicameral murni, tetapi prosesnya tripartit, yaitu ada DPR, ada pemerintah, dan ada DPD membahas bersama-sama sebuah undang-undang. Yang terkait tadi Minerba misalnya disampaikan Pak Dr. Gamal, kita juga terlibat di sana dan memperjuangkan aspirasi daerah. Salah satunya BUMD bisa diberi IUP atau izin mengelola tambang, perjuangan kami di Undang-Undang Minerba. Kemudian juga, nah kita punya MPR nih, nanti kalau teman-teman berkunjung ke parlemen, jangan lupa ada kamar MPR juga, bisa dipelajari juga fungsinya. Nah sebenarnya kalau kita ada undang-undang MD3 itu undang-undang trikameral, ada MD3 adalah MPR, DPR, dan DPD, mereka kan 3 kamar. Nah kita ada juga kamar MPR. Kalau dilihat dari fungsi hukumnya, dia adalah terkait dengan fungsi-fungsi fundamental norm atau undang-undang dasar. Tapi MPR itu wilayahnya MPR. Tapi kalau instrumental norm, undang-undang adanya di DPD sama DPR. Oke, lanjut. Ini berapa kegiatan kami, saya di Jawa Tengah misalnya, jalan tol. Ini adik-adik kalau yang melintas jalan tol Trans Java mau dari Jakarta mau ke Surabaya melewati atau mau ke Semarang, hati-hati karena jalan tol kita cukup rawan ya. Banyak sekali kecelakaan di jalan tol, korban sering berjatuhan. Saya sempat meminta audit keselamatan jalan tol di wilayah Jawa Tengah. Jadi kemudian saya juga menggerakkan gerakan tertib lalu lintas, selamat lalu lintas. Ini banyak untuk pelajar, mahasiswa. Kemudian juga mengintegrasikan kurikulum keselamatan lalu lintas dalam sistem pendidikan. Kemudian juga ada isu-isu pertanian ketahanan pangan. Ada pengelolaan sampah, kita juga aktif di bank-bank sampah. Kemudian kita juga ada pendekatan kawasan. Nah, perbedaannya tadi kalau DPR itu dapilnya 1, 2, 3, 4 kabupaten. Kalau saya 1 provinsi, saya Jawa Tengah itu 35 kabupaten kota. Untuk menjadi senator kalau Jawa Tengah saya kemarin suaranya 2,165 juta ya. Karena memang penduduk Jawa Tengah sangat besar ya, hampir jumlah pemilihnya hampir 28 juta. Jadi memang cukup besar untuk bisa menjadi senator seperti kami di Jawa Tengah. Kemudian juga kita ada program penghijauan, kita mendorong Green Pantura. Pantura Jawa Tengah termasuk yang kena rob sangat parah, sehingga kita mendorong, selain nanti kita menunggu pembangunan Giant Sea Wall, kita juga mendorong penanaman pohon di sepanjang Pantura. Kita juga gerakan anti narkoba bersama dengan masyarakat, infrastruktur di daerah-daerah Jateng Selatan atau Jawa Selatan, ekonomi kreatif, pendidikan, dan lain-lain. Itu beberapa contoh. Lanjut lagi. Coba. Mungkin ini slide-slide yang menunjukkan berbagai konstituensi, isu-isu yang tadi. Lanjut lagi. Ke bawah lagi. Ya, ini juga ada soal sampah, ada soal pertanian, juga ada soal penanaman pohon di Pantura, ada soal anti narkoba. Lanjut lagi. Ya, ini juga sama, ada
kemarin bertemu dengan nelayan, bertemu dengan koperasi garam. Kita ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai sentra garamnya atau lumbung garamnya Indonesia. Karena kita punya potensi hampir 1,3 juta ton di Jawa Tengah. Lanjut lagi. Ini RUU yang sedang dikerjakan oleh DPD. Ada RUU tentang perubahan iklim, RUU tentang perubahan permintaan daerah, RUU tentang masyarakat hukum adat, RUU tentang daerah kepulauan. Lanjut lagi. RUU tentang pemerintahan Aceh, RUU tentang badan usaha milik daerah, dan RUU tentang bahasa daerah. Lanjut lagi. Ini proses. Saya kebetulan menjadi ketua PPU, jadi pembahasan prolegnas misalnya, kita bersama-sama tripartit antara Balek, tadi Pak Dr. Gamal juga ada di sana, bersama Menteri Hukum dan HAM dan juga DPD RI melalui PPU. Lanjut lagi. Ini juga proses pembahasan tripartit di DPR. DPD menjadi pihak bersama DPR dan pemerintah. Lanjut. Iya. Terakhir sebagai penutup, sahabat senator dan juga adik-adik mahasiswa sekalian, kenapa berpolitik? Politik itu sejatinya kita bisa dimaknai banyak hal, tapi kalau saya memahaminya adalah politik adalah jalan untuk berbuat baik untuk masyarakat. Itu saya mengartikan seperti itu. Karena itu saya melalui politik bisa memperjuangkan banyak kebaikan untuk masyarakat. Ada banyak cerita yang sesuatu yang tadinya sudah, misalnya saya membantu sekolah yang hampir tutup, itu sekolah murni beasiswa, itu kemudian bisa dibuka kembali karena kita lakukan pendampingan dan juga perjuangan konstituensi serta agregasi kepada kementerian, dan banyak program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu tentu para sahabat senator, anak-anak muda, kemudian para mahasiswa harus betul-betul mau mendalami, terjun ke politik. Dan misalnya tadi bicara soal anggaran, suara di parlemen begitu bisa memperjuangkan satu sektor anggaran. Tadi seperti Pak Dr. Gamal cerita tentang sertifikasi guru misalnya, itu memperjuangkan sekian juta orang. Jadi dengan perjuangan kita di parlemen akan mempengaruhi sekian banyak keputusan orang. Jadi saya kira saya sering menyampaikan begini, DPR juga bisa, karena tadi saya menyampaikan bahwa politik adalah jalan untuk membuat kebaikan bagi masyarakat, maka kita bisa memperjuangkan sesuatu di dalam keputusan parlemen kemudian berlaku untuk masyarakat. Kita akan menghadirkan kebaikan bagi sekian banyak masyarakat, termasuk memastikan banyak hal, anggaran untuk berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada sektor yang penting, dan pada akhirnya negara kita bisa berjalan menuju cita-cita kemerdekaan, adil makmur, dan kemakmuran untuk masyarakat banyak. Kurang lebihnya itu, terima kasih. Burung Cendrawasih dari Iran. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Nggak kalah keren kan teman-teman? Tadi itu pemaparan yang sangat detail teman-teman ya. Dari peran, fungsi, sampai wewenang, dan kontribusi-kontribusi nyata yang dilakukan oleh DPD itu sendiri. Nah, sekarang waktunya teman-teman sesi tanya jawab kita buka gitu ya. Pertanyaan pertama nih Pak, udah ada dari YouTube. Oke, bagaimana pengaruh sistem unikameral dan bikameral terhadap efektivitas proses legislasi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif? Begitu, Pak. Oh, pertanyaannya bagus sekali ini. Dari siapa tadi, Mbak moderator? Oh iya, mohon maaf. Dari Latos namanya, Kak. Namanya dari Cikal, dari UI. Wow, ya. Terima kasih sahabat Cikal ya dari UI. Mungkin dia kalau nggak dari hukum, kayaknya dari fisik itu. Pertanyaan sangat konteks ya. Tadi bagaimana relasi parlemen kamar tadi kaitannya dengan efektivitas proses legislasi dan bisa menjamin agar keputusan tadi bisa sesuai dengan aspirasi masyarakat ya kurang lebih.
Nah, sahabat sekalian, kita itu menganut sistem presidensial. Sistem ini tentu juga banyak kelebihannya dan juga juga ada sisi-sisi yang perlu menjadikan pencermatan. Kelebihannya adalah presiden itu sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara itu memiliki direct power yang bisa untuk menggerakkan, melaksanakan program secara efektif, ya. Tapi pada sisi lain kemudian karena sistem presidensial juga didukung oleh sistem parlemen dan presiden itu juga diajukan oleh presiden kan diajukan oleh partai, ketika mencalonkan diajukan oleh partai atau gabungan partai yang notabene kemudian menjadi partai pendukung di parlemen. Nah, ini challenge-nya di sini nih. Begitu presiden yang memiliki kekuasaan sangat kuat dengan didukung suara mayoritas di parlemen yang juga kuat, itu kemungkinan bisa menjadi kekuatan yang bisa jadi kontrolnya menjadi kurang. Itulah dulu sebelum reformasi muncul misalnya analisis-analisis yang mengatakan bahwa kita perlu mereformasi sistem kita karena presidensial yang terlalu kuat dengan didukung oleh parlemen yang juga mayoritas itu bisa mengarah kepada praktek otoritarianisme. Ini yang itu. Karena keputusan presiden otomatis parlemen selalu mengikuti. Makanya dulu kan ada kekhawatiran parlemen itu bisa menjadi semacam rubber stamp terhadap keputusan di eksekutif. Nah, itu sisi krusialnya ketika sistem presidensial ini yang calon capresnya diajukan oleh partai-partai, kemudian partai-partai menjadi pendukung di parlemen. Nah, kalau kemudian tidak terjadi relasi yang kritis konduktif, maka tadi bisa mengarah kepada praktek-praktek otoritarisme. Ini yang berbahaya. Karena itu memang tadi adanya DPR, adanya MPR dan juga DPD membuka ruang sebenarnya untuk tadi proses-proses keputusan di parlemen itu terjadi dengan dipertimbangkan atau mempertimbangkan suara-suara yang lebih luas, tidak hanya suara-suara dari partai politik misalnya. Contoh kemarin ketika membahas APBN, posisi DPD ketika pembahasan APBN, karena kita memberikan pertimbangan terhadap RAPBN, salah satunya adalah DPD menolak terhadap pemotongan dana transfer daerah atau TKD yang tadinya hampir 850 triliun, kemudian tinggal sekitar 650-an triliun. Nah, tentu kami sebagai wakil daerah ya tidak setuju dan menolak itu dengan berbagai alasan dan berbagai argumentasi. Memang kemudian pemerintah tetap mengurangi, tetapi tetap menambahkan yang tadinya 650 sekarang menjadi kurang lebih 693 triliun. Jadi didengarkan juga atau masukannya bisa menjadi bahan pertimbangannya, bisa mengubah perspektif kebijakannya yang tadinya memotong secara drastis, paling tidak mengurangi, dan pemerintah tetap memperhatikan dengan komitmen di era ini karena sedang konsolidasi APBN dan juga sekaligus sedang berupaya mengoptimalkan pendapatan. Kalau nanti sudah itu dana transfer daerah akan dikembalikan. Nah, ini contoh ya betapa kebijakan itu kemudian bisa mempertimbangkan hal-hal yang lebih luas. Nah, ini gambaran dari sistem parlemen kita, kenapa butuh ada kamar-kamar yang kemudian bisa mewarnai proses pengambilan kebijakan. Demikian juga di proses pembuatan undang-undang. Saya dulu di Undang-Undang Cipta Kerja mewakili DPD menolak penghapusan Perda tata ruang, waktu tentang tata ruang, dan kemudian perdebatannya sangat serius karena kami minta simulasi kalau itu dihapus seperti apa. Nah, pada akhirnya simulasinya tidak bisa, ternyata tidak bisa dihapus, akhirnya dipertahankan. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita
perdebatan parlemen kemudian menghasilkan keputusan yang sejalan dengan aspirasi dan kepentingan daerah, misalnya dalam perspektif DPD. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Untuk Ya, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ilham. Bagaimana langkah terbaik dalam menerapkan literasi politik di perbatasan Pulau Sebatik Indonesia Malaysia? Begitu, Pak. ya, ini juga pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang wilayah luas Indonesia sangat luas dan panjang lah kalau kan. Karena itu kita memiliki saudara-saudara kita yang ada di border country ya, perbatasan-perbatasan negara-negara lain yang memang memiliki tantangan yang spesifik. Biasanya jauh dari pusat-pusat pemerintahan, jauh dari akses-akses ekonomi, sehingga terkadang malah lebih mudah untuk mengakses ekonomi maupun yang lain-lain ke negara-negara tetangga yang memang lebih dekat ya. Ya memang ini misalnya cerita di Miangas itu yang dekat dengan Filipina, ya mereka agak lebih mudah terakses dari Filipina, bahkan kemudian mata uang pun kadang-kadang mereka tidak hanya rupiah, tapi pemerintah sejauh ini juga memberi perhatian khusus terhadap daerah-daerah terluar dan juga daerah-daerah perbatasan dengan berbagai skema-skema kebijakan. Bahkan ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan, juga di BI misalnya juga ada program khusus untuk roadshow terkait dengan mata uang kita dan banyak hal lain. Nah, tapi intinya saya kira mereka adalah bagian-bagian yang membutuhkan afirmasi khusus dan memang harus tetap juga diberi spirit bahwa ya Indonesia harus tetap eksis di saudara-saudara kita yang berbatasan dan pemerintah terus memberikan perhatian-perhatian secara khusus bagi mereka di daerah perbatasan, daerah terluar. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak ya. Oke. Dari Nizar Khozin Rofi'i. Izin Bapak, sejauh mana generasi muda bisa mengintervensi proses politik tanpa harus masuk partai atau memiliki gelar? Apakah aktivisme digital cukup kuat untuk memengaruhi arah kebijakan nasional? Begitu, Pak. Wow, keren juga nih pertanyaannya nih. Jadi gini, ya tadi juga disampaikan oleh Pak Duarga maupun saya di awal bahwa proses di parlemen itu proses terbuka. Rapatnya pun langsung dikatakan bahwa rapat terbuka untuk umum. Nah, baru dibuka ya. Artinya memang semua warga negara boleh melihat dan kadang-kadang meskipun itu juga disiarkan live, ada juga yang kemudian hadir langsung dari balkon bisa melihat langsung bagaimana perdebatan, jadi bisa mempengaruhi dan teman-teman bisa menyampaikan membuat usulan, analisis, kajian disampaikan melalui para anggota DPR. Tadi misalnya ada Pak Gamal atau kami di DPD, apa poin-poin yang diperjuangkan itu bisa disampaikan. Bisa juga kemudian meminta hearing atau minta audiensi untuk menyampaikan gagasan-gagasan melalui rapat dengar pendapat dengan kami. Kami juga sering menerima audiensi dan juga aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat untuk kita sampaikan dan kita perjuangkan. Demikian juga di DPR. Nah, bahkan kita ada satu payung hukum yang bisa dijadikan landasan bahwa meskipun tidak menjadi anggota parlemen, hanya kelompok masyarakat, hanya pemuda, hanya mahasiswa, hanya siapa yang ingin memberikan masukan, MK membuat keputusan bahwa untuk proses legislasi di parlemen itu harus melalui proses namanya deep meaning participation atau partisipasi mendalam. Nah, ini sampai ditegaskan kalau bahkan MK sampai wanti-wanti ke DPR atau ke parlemen, kalau membuat undang-undang tanpa partisipasi bisa-bisa ketika diuji bisa dibatalkan. Dan ini terjadi di beberapa kasus ya, di beberapa kasus undang-undang yang dibatalkan karena dianggap misalnya proses formilnya partisipasinya tidak kuat dan juga ada proses formil yang tidak terpenuhi.
Nah, karena itu ini menjadi sangat terbuka. Nah, deep meaning participation itu apa ininya? Kurang lebih secara umum disebutnya 3D, tapi kalau saya menyebutnya 4D. Jadi D pertama itu adalah bahwa aspirasi atau gagasan dari kelompok masyarakat manapun pertama harus didengarkan. Harus didengarkan, kemudian yang kedua dipertimbangkan substansinya, apa urgensinya. D yang ketiga Pak, dibahas. Dibahaslah kemudian aspirasi itu dalam forum-forum rapat-rapat di apakah di pansus tadi, apakah di komisi, apakah di alat kelengkapan. Kemudian D yang terakhir adalah kemudian setelah dibahas dijelaskan. Maksudnya apa? Ketika dibahas itu, kalau kemudian memang aspirasinya diterima dan dijadikan keputusan parlemen, misalnya menjadi undang-undang ya menjadi pasal, berarti ini sudah aspirasinya sudah dimasukkan di dalam ini. Atau kemudian ketika tidak, dijelaskan bahwa setelah kami bahas aspirasi, pandangan dari para sahabat dan semuanya, ternyata ada pertimbangan lain yang lebih sesuai untuk dibuat keputusan, sehingga pertimbangan tersebut belum dijadikan keputusan. Jadi itu proses deep meaning participation di parlemen sangat membuka ruang untuk seluruh kelompok masyarakat, para sahabat, para mahasiswa untuk bisa memberikan masukan-masukan dengan berbagai langsung maupun tidak langsung. Jadi pasti harus melalui proses tadi, didengar, dipertimbangkan, dibahas, dan dijelaskan hasilnya. Kurang lebih begitu. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Bapak ini kayaknya lebih seru nih diskusinya, lebih banyak yang bertanya lagi. Gimana Nanti boleh kalau teman-teman study tur ke parlemen, dan kalau bisa diharapkan pada hari sidang. Jadi nanti bisa melihat langsung sidangnya. Mudah-mudahan November ya rencananya ya. Iya, Bapak, 13 November. Iya, sepertinya itu hari sidang. Jadi nanti bisa melihat sidang langsung dan melihat perdebatan dari dari bukan tribun, dari atas ruang rapat. Oke, boleh kita lanjut lagi Bapak sesi diskusinya? Oke, silakan. Oke, mungkin boleh satu orang yang ada di Zoom ya, dari Zidan Kausar Bimantara ya itu. Oke, silakan Kak. Permisi Bapak, saya Zidan Kausar Bimantara dari silakan. Terbuka Lampung. Saya ingin bertanya mengenai lapangan kerja di daerah tertinggal, Pak. Jadi apa langkah DPD RI dalam memperkuat UMKM lokal agar mampu menciptakan lapangan kerja di daerah tertinggal? Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, ini mungkin sekaligus saya ingin menyampaikan beberapa poin ya. Pada prinsipnya tentu kalau DPR ya kita mendorong undang-undang yang pro kepada UMKM, kita juga mendorong alokasi anggaran yang pro kepada UMKM, dan juga kita mendorong pada pengawasan agar UMKM bisa menjadi perhatian di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Nah, saya ingin sedikit mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan. Saat ini DPD juga fokus untuk mengawal program-program pemerintah Presiden Prabowo yang memang menurut kami itu juga sangat pro kepada kepentingan UMKM di daerah. Salah satunya misalnya soal MBG. MBG ini dasar pemikirannya tentu menurut kami juga sangat berpeluang untuk mendorong ekonomi di daerah. Selain dari perspektif sasarannya, para siswa, ibu hamil, dan lansia itu bisa terpenuhi kebutuhan gizinya. Nah, tetapi di kegiatan ini atau program ini membuka ruang terjadi perputaran ekonomi di daerah. Karena satu, pasti akan membuka lapangan kerja karena dapur-dapurnya ada di daerah. Kemudian kebutuhan pasokan dapur mulai dari sayurnya, berasnya, lauknya, ikannya, telurnya, semua dipasok oleh daerah. Jadi ini pasti akan juga membuat perputaran ekonomi di daerah
bisa berkembang. Makanya kita mendorong dan saya mengajak nih para sahabat senator semua yang hadir pada malam hari ini dan juga para mahasiswa ikut mengawal nih program MBG. Kalau ada yang belum baik, mari kita perbaiki. Tapi secara jelas itu punya prospek berdampak kepada daerah-daerah termasuk daerah tertinggal. Bayangkan kalau daerah yang misalnya punya potensi ikan maritimnya, pasti lauknya nanti hasil ikannya akan diserap oleh itu untuk menjadi lauk ikan. Memang kemarin ada kasus-kasus yang mungkin mengolahnya belum baik sehingga ada kasus seperti itu kita awasi, kita sampaikan, kita jadikan bahan untuk evaluasi dan insya Allah pemerintah akan coba terus memperbaiki. Itu kita salah satunya tadi, selain mendorong kebijakan, kita juga mengawal program-program itu. Kemudian juga pemerintah sedang menyiapkan program, kita mengawal karena meyakini itu juga punya tujuan baik, Koperasi Merah Putih. Koperasi ini tujuannya sama, adalah untuk mendorong agar di desa atau di kelurahan tumbuh ekonomi berbasis dari potensi-potensi di daerah itu. Karena lapangan usaha yang akan digarap atau bidang-bidang yang akan dikembangkan, bidang-bidang yang ada kaitannya dengan ekonomi juga di daerah itu. Misalnya kalau daerah itu adalah kuat di sektor maritim, itu juga akan tentu sektor usahanya di sektor itu. Sektor pertanian juga nanti kegiatannya soal pupuk, kemudian soal membeli gabah petani, itu bagian-bagian yang bisa mengangkat kehidupan masyarakat di bawah. Kemudian juga kalau program berikutnya yang kita kawal juga baik ini adalah misalnya ada desa nelayan. Nah, desa nelayan juga itu daerah-daerah tertinggal biasanya. Nanti di desa nelayan itu akan dibuat sebuah program. Di desa itu akan dibantu mulai dari misalnya nelayan itu mulai alat produksinya, kemudian alat untuk mengolah hasil ikan dan juga pendampingan untuk bisa pemasaran hasilnya. Ini tolong dikawal nih adik-adik dan sahabat semua. Desa kampung nelayan programnya. Kemudian juga ada program kampung budidaya. Nah, kalau kampung budidaya ini juga sektornya di perikanan. Daerah yang punya potensi mengembangkan sektor perikanan akan dibuat program sama. Kalau bukan budidaya, maka bukan hasil ikan tangkap, tapi budidaya. Benihnya akan dibantu, kemudian pakannya dibantu, pengolahannya dibantu, kemudian juga penjualannya dibantu. Nah ini terkait dengan pertanyaan Zidan tadi ya. Jadi program-program ini, ayo kita kawal dan kalau bisa teman-teman bisa menjadi bagian dari program itu supaya program-program yang jelas berpihak kepada UMKM itu bisa berjalan dengan baik. Dan juga kemarin ada satu hal yang juga menarik ini, Pak Presiden selalu menekankan ingin mendorong atau bahkan mengutip langsung pasal 33, nanti sahabat sekalian bisa membuka Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 1, 2, 3 ya. Yang pada intinya pertama perekonomian sebagai usaha bersama atas keluargaan, yang kedua kemudian cabang-cabang produksi yang penting menguasai hajat turun banyak dikuasai negara, dan yang tiga sumber daya alam dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Jadi spirit ini tadi digerakkan melalui program-program, ada MBG, ada kemudian ada Koperasi Merah Putih, ada kampung nelayan, kampung budidaya, kampung garam dan lain-lain. Nah kemarin juga misalnya ada di pidato tuh ini saya sudah 6 kali mengikuti pidato kenegaraan. Pak Presiden menampilkan ada slide tentang pemulung. Nah, ya, pemulung ditampilkan di situ, keluarga pemulung disampaikan hari ini mereka menjadi pemulung, keluarga pemulung. Tapi ke depan anak-anaknya tidak boleh menjadi pemulung. Karena itu disiapkan program namanya Sekolah Rakyat, gratis untuk masyarakat yang miskin. Ayo kita kawal agar masyarakat miskin yang membutuhkan bisa masuk ke sekolah rakyat. Sekolahnya bermutu, berkualitas untuk orang-orang yang sangat miskin. Para sahabat sekalian, para mahasiswa bisa, kalau ada yang membutuhkan itu bisa disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan siswa di sekolah rakyat itu. Itu kurang lebih sebagian ya, sahabat Sidran. Ya, mudah-mudahan bisa sebagian menjawab. Tapi kalau mungkin tidak semuanya, biar Zidan juga belajar lagi, mencari lagi jawaban-jawaban lainnya. Terima kasih, silakan kembali. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari sesi malam hari ini ya, Pak.
Iya nih, saya udah keringetan terus ini nih, gobios nih. Hmm, Mungkin dari YouTube kali ya, Pak. Boleh, Oh, boleh, boleh. oke. Pertanyaan terakhir dari Kak Haikal dari Man 1 Bukit Tinggi. Oh, Pertanyaannya Bukit adalah, Tinggi. bagaimana DPD RI berkontribusi pada sistem checks and balance dan perimbangan kekuasaan antar lembaga negara di Indonesia? Oke, waduh, berat juga pertanyaannya nih. Keren-keren ini. Haikal ya di Bukit Tinggi ya. Iya, Pak. Oh, Bukit Tinggi kota yang sangat indah ya. Ada jam gadang di sana ya. Ini sahabat-sahabat Betul. juga nih ke Bukit Tinggi nih, ke tempatnya Haikal ini. Oke, ya memang tadi konsep bicameral sejatinya dimaksudkan untuk terjadinya proses double check atau proses berlapis di dalam pengambilan keputusan agar tadi pengambilan keputusan yang sangat penting untuk pemerintahan, untuk negara, untuk masyarakat melalui proses-proses yang sudah mendengarkan sekian banyak aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat melalui perwakilannya tentu saja. Nah, karena itu DPD dalam proses yang sekarang ini memang tidak bisa menerapkan model parlemen seperti di Amerika. Artinya kalau ada keputusan DPR yang dianggap itu bisa diveto. Tidak seperti itu konsepnya. Tetapi kita dengan model konsep tripartit tadi. Kita duduk bersama membahas undang-undang. Kemudian misalnya ini contoh kemarin. Ketika kami membahas RUU Minerba, tadi disebut juga oleh Dr. Gamal juga sebagai undang-undang diputuskan. Kami DPD fokus pada 3 isu yang dikawal. Pertama, BUMD harus diberikan hak untuk ikut mengelola tambang. Kenapa? Ini ironi yang terjadi sampai saat ini. Daerah-daerah yang kaya tambang, sumber daya alam, hanya bisa menjadi penonton. Karena yang menjadi pelaku usaha tambang itu perusahaan-perusahaan dari mana-mana, dari luar negeri, dari investor dari mana-mana. Padahal sumber daya yang ada di daerah. Nah, kita ingin daerah itu diberi hak untuk mengelola tambangnya juga. Tentu selain yang tadi yang sudah ada, sehingga sumber daya alam di daerah bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh daerah itu sendiri. Itu misalnya. Yang kedua, kami mengawal juga agar masyarakat adat di dalam pengelolaan tambang diperhatikan. Nah, ini kita juga sering melihat tadi karena masyarakat daerah hanya tidak terlibat langsung dalam pengelolaan tambang, seringkali terjadi konflik, apalagi masyarakat adat yang lahannya itu dipakai untuk tambang, mereka kemudian terjadi ketegangan dan bahkan konflik. Kita ingin dalam mengelola tambang masyarakat adat terus menjadi pihak yang juga diperhatikan dan kemudian tanah-tanah mereka tidak boleh begitu saja diambil untuk tambang tanpa melalui proses yang sesuai dengan ketentuan adat di sana. Nah, ini perjuangan DPD. Kemudian juga memang kami kemarin di DPD berpandangan tidak tepat kalau perguruan tinggi diberi hak mengelola tambang. Nah, ini kami kemarin khawatir kalau berkampus ikut-ikut mengelola tambang nanti jadi tahu sendiri ya, tambang itu punya risiko tinggi, ada konflik dengan masyarakat karena tambang, masa kampus konflik dengan daerah kan nggak bagus. Makanya kampus itu fokus, tapi kami mengusulkan hasil keuntungan di sektor tambang harus disalurkan salah satunya ke perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi tidak langsung terlibat, tapi mendapatkan manfaat dari kelola tambang. Dan tiga-tiganya itu menjadi keputusan di dalam undang-undang tentang minerba yang baru. Nah, ini jadi proses check and balance-nya berjalan seperti itu, proses melalui proses tripartit di parlemen, melalui perdebatan, melalui argumentasi, melalui lobby, bagaimana menghasilkan keputusan yang sejalan dengan aspirasi konstituensi DPD RI, yaitu masyarakat daerah. Begitu kurang lebih, Mas Haikal dan sahabat sekalian. Baik, terima kasih banyak Bapak. Bapak Ya. kalau misalnya ditambah 1 pertanyaan lagi boleh? boleh, bonus. Oke, bonus boleh ke Kak Anissa tadi yang udah angkat tangan dari lama ya. Ya, silakan sahabat Anissa nih. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, dalam konteks sistem bicameral asimetris,
Apakah Ya, sistem semacam ini masih dapat disebut ideal untuk mewakili kepentingan rakyat secara utuh? ya. Ataukah justru sistem bikameral yang seimbang, yang justru lebih efektif dalam mewujudkan checks and balance, serta representasi daerah yang kuat? Terima kasih, Pak. Wow, keren, keren ini pertanyaannya. Em, ya, memang tadi kalau kita merujuk kepada kajian-kajian teoretik sistem parlemen bikameral itu, tadi misalnya ada yang simetris atau setara, atau kemudian asimetris yang tidak setara. Nah, tadi saya sampaikan memang ada 3 model dunia yang besar. Amerika itu yang asimetris, kemudian Eropa kontinental yang asimetris tapi masih cukup powerful, kemudian ada yang Inggris yang soft bicameral atau weak bicameral. Nah, di antara sistem itu kemudian Indonesia akan cenderung asimetris ya, karena tidak setara, tetapi juga tidak terlalu beda jauh sebenarnya. Nah, apakah kemudian ini efektif? Ya, dulu pada saat ada kajian, resiko apabila terjadi yang simetris itu adalah deadlock. Nah, ada beberapa negara yang menerapkan sistem ini. Di Amerika juga kalau terjadi veto antar kamar itu juga kadang-kadang bisa menjadi deadlock yang berdampak kepada sistem pemerintahan, kemudian bisa terpengaruh. Nah, ini misalnya kadang-kadang anggarannya telat saja di Amerika, pemerintah federal itu bisa kolaps. Hari ini kalau kita baca di Amerika terjadi PHK besar-besaran di sektor pemerintah federal karena kesulitan itu. Itu contoh ya. Nah, ada perma kuat. Akibatnya tadi terjadi deadlock antar parlemen sehingga keputusan-keputusan parlemen menjadi terhambat. Nah, ketika terjadi ini malah justru akhirnya eksekutif yang berjalan sendiri karena tidak ada keputusan parlemen, eksekutifnya yang jalan. Ini bahayanya kalau simetris atau perfect yang terjadi deadlock atau terjadi saling veto antar kamar. Makanya memang ya pilihan kita asimetris tapi mendekati Perancis. Di Perancis juga sama, dibahas di 2 kamar, tapi ketika terjadi deadlock itu dikembalikan ke kamar DPR. Nah, jadi ada solusi. Tidak, kalau deadlock sama-sama itu kan nggak ada keputusan. Nah, makanya kalau di kita begitu modelnya, di kita mendekati Perancis, kita tidak mungkin deadlock. DPD berpandangan seperti ini, di dimnya ya kalau sebagian besar sih kita sejauh ini tidak terjadi penolakan yang sepanjang argumentasinya kuat, sepanjang alasan urgensinya oke, DPR juga sangat terbuka proses pembahasannya. Dan tadi misalnya saya menggambarkan di Undang-Undang Minerba 3 hal krusial yang diperjuangkan oleh DPD semuanya diakomodir. Jadi meskipun kita asimetris, menurut saya dalam praktek yang sekarang pun cukup efektif untuk bisa mempengaruhi. Tadi misalnya soal TKD, DPD komplain untuk dipotong, ya tetap dipotong tapi tidak sepenuhnya dipotong karena ditambahkan hampir 43 triliun oleh pemerintah di anggaran APBN yang sekarang. Jadi itu kapan waktu nanti kalau saya juga membuat buku disertasi saya tentang itu, nanti Mbak Nisa kalau coba nanti bisa ke medsos saya, nanti bisa berhubungan dengan tim kami, nanti Mbak Nisa bisa kita kirimi buku ya kalau itu. Begitu ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Wow, diskusi yang sangat interaktif dan juga insightful ya Pak pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman yang lain. Ini kayak saya lagi di kampus ini, mata pelajarannya kayak kuliah beneran ini. Emang orang-orangnya keren banget. Minggu depan saya kuliah umum di UNS. Kalau ada sahabat yang ada di UNS bisa ikut juga. Jumat depan. Oh, nah teman-teman info baru nih kalau teman-teman yang sekitaran UNS atau UNS itu sendiri bisa langsung datang ya Pak ya ke kuliah umum Bapak. Ya, tapi Zoom juga.
Oh, Zoom juga. Ya. Oke, baik. Baik, terima Oke, kasih. ya, siap, Bapak. Oke, teman-teman, mohon maaf yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin bisa nanti langsung ke media Iya, sosialnya ya, Pak ya. ya bisa IG, bisa di Facebook dan seterusnya. Nah, oke teman-teman, boleh langsung aja DM bapaknya, chat bapaknya kalau emang masih mau berdiskusi lebih lanjut. Ya, Tapi untuk malam ini kita cukupkan pertanyaannya sampai di Kak Anissa Sabrina tadi ya teman-teman. udah jam Oke, 9 ya. iya betul Kalau di Bapak, tidak Papua terasa sekali. sudah jam 11, betul kah? Wow, sekitaran segitu Ada Pak ya. sahabat dari Papua? Sudah ada tadi Pak. Wow, ya, ya. Salam sehat untuk teman-teman di Papua ya, sahabat semua. Salam, salam balik. Ya, wow, keren, keren, keren. Wow. Hmm. Dan udah jam segini pun mereka masih mendengarkan dan luar, luar menyimak biasa, dengan luar baik ya biasa. Pak. Ya, Luar biasa sekali. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Abdul Khalik SH MSI yang telah terima berbagi kasih. ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya Pak. Ya, amin, Dan amin, amin. dan kami mengucapkan terima kasih banyak dan mempersilahkan Bapak jika Bapak ingin meninggalkan ruang Zoom, barangkali ada kegiatan lain yang telah menunggu. Tetapi Baik, jika tetap membersamai merupakan suatu kehormatan bagi kami, Pak. baik, terima kasih. Saya mohon pamit dan salam sehat selalu untuk semuanya. Sehat-sehat Bapak, terima kasih Ya. banyak. Hati-hati. Oke, teman-teman, gimana masih pada semangat? Boleh aku cek dulu semangatnya di kolom chatnya atau yang dari YouTube juga boleh dari kolom YouTube-nya. Karena kita walaupun pemateriannya udah beres tapi masih ada info penting buat teman-teman ya, terutama teman-teman yang membuat resume nanti. Jadi jangan meninggalkan Zoom dulu, jangan meninggalkan YouTube-nya dulu karena masih ada info selanjutnya. Masih semangat ya? Oke, masih semangat? Gimana 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 masih semangat kah? Coba aku mau cek dulu nih. Masa kalah nih dari kakak kakak yang dari Papua pun masih seger guys udah padahal di sana udah tengah malam ya udah menjelang tengah malam teman-teman yang lain harus lebih semangat ya. Oke, mungkin langsung saja. Masih semangat dong Kak Nau. Siap Kak, bagus bagus bagus. Aku suka deh kalau em, bawa acara terus orang-orangnya semangat semangat jadi aku ikut semangat juga guys. Terima kasih antusiasnya. Oke, mungkin langsung saja kita ke penjelasan teknis tugas resume yang akan disampaikan oleh Kak Reski Ramadan selaku founder of Creative Student Home. Padanya disilakan. Halo, Nora, suara kakak kedengaran Nora. Aman, Kak. Nah, oke, sebentar ya. Eh, ngajarin. Baik, Eh, teman-teman di Zoom, di YouTube, apakah suara saya juga sudah terdengar, teman-teman? Oke, baik. Kita mulai ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam teman-teman semuanya. Singkat saja karena sudah malam juga dan eh, karena ini kan kita mengikuti waktu ya, di mana secara waktu eh, wit 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 ya di Indonesia Timur saat ini mungkin sudah jam 11 malam dan mungkin sebagian besar juga besok harusnya beraktivitas untuk sekolah dan lain-lain. Jadi kakak nggak akan panjang lebar, kakak hanya menjelaskan tentang pengumpulan resume atau materi yang akan disampaikan nanti. Kenapa itu Loki? Oke, boleh didengar teman-teman semuanya, boleh dicatat juga karena eh, ini informasi yang mungkin nanti kayaknya nanti harusnya akan di-share ya sama panitia. Semoga aja.
Dari tadi kami melihat bahwa di grup ya di Zoom itu banyak yang nanya, "Pak, apakah nanti ada apakah di-share PPT-nya, apakah nanti akan di apa namanya live Zoom-nya, live YouTube-nya dan lain-lain." Ya, kalau tidak hal-hal tertentu yang membatasi penguploadan, kita akan upload untuk live YouTube-nya dari awal. Terus kemudian kita akan coba untuk eh, apa namanya live record Zoom-nya juga ya, di upload mungkin nanti di Drive atau di mana gitu. Dan nanti juga untuk PPT narasumber ya, Naura mungkin nanti bisa kita share juga ya PPT narasumbernya. Kita lagi menghubungi staff-staffnya untuk meminta PowerPoint. Siapa tahu itu bisa jadi eh, bantuan ya buat teman-teman untuk membuat sebuah resume. Banyak tadi yang nanya resumenya kapan kah dikumpulkan. Sebenarnya itu semua udah tertera di guidebook. Resumenya dikumpulkan besok kok, tidak hari ini. Tenang, tidak akan hari ini karena eh, kakak dari tadi ngebacain ini kan Naura apa namanya eh, live YouTube gitu kan. Terus ngelihat mereka pada "Oh, apakah hari ini gitu, apakah hari ini akan dikumpulkan ya deadline." Tenang kok, tenang. Kita nggak sebegitunya banget gitu. Lucky ini share screen apa Lucky? Boleh di stop aja Lucky share screennya. Oke. Em, yang pertama teman-teman boleh catat ya. Ini kan nanti teman-teman akan melakukan membuat sebuah resume. Nanti akan ada link Gform ya, eh, Google Form. Di link tersebut tentu sudah ada keterangan apa-apa saja yang harus teman-teman isi gitu. Nanti ada banyak hal yang harus teman-teman isi supaya datanya tidak. Nah, pengumpulan resume itu tidak tulis tangan ya, tapi menggunakan Word. Tadi kan ada banyak ya yang Kak tulis tangan nggak kok. Kita kan sekarang udah apa namanya sudah digital ya. Jadi sudah sepertinya kalau tulis tangan tuh agak ribet ya. Mungkin kakak juga kurang suka sih tulis tangan. Jadi kalian bisa menggunakan Word atau aplikasi sejenisnya untuk menulis informasi tersebut. Apa saja yang hal-hal yang kalian dapatkan dari dua narasumber luar biasa dari Dr. Gamal selaku anggota DPR RI dan eh, Pak Dr. Workaholic ya selaku anggota DPD RI. Mungkin nanti kalian juga bisa kasih notes tuh apa sih perbedaan antara DPR RI sama DPD RI. Nah, itu menarik tuh. Nah, semakin menarik, semakin bagus resume yang kalian buat, semakin berpeluang untuk kalian bisa lolos ke tahap berikutnya. Nah, mohon dipahamin format penulisan. Kalau misalnya Lucky mau share screen soal format penulisan, kalau bisa share ya. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Menggunakan kertas A4. Sebenarnya kalau format penulisan ini agak sulit untuk dibaca karena takutnya teman-teman nggak paham. Nanti kita share aja. Seperti teman-teman membuat sebuah makalah pada umumnya ya, atau resume di kuliah atau mungkin di SMA. Sama ya format penulisan biasa dengan Times New Roman, spasi 15, font 12 dan lain-lain itu sama gitu. Tapi ingat ya, dalam bentuk Word, tadi ini ada WPS juga boleh, yang penting dia bentuknya Word gitu. Terus kita tahu bahwa saat ini kan pasti teman-teman eh, apa namanya mayoritas kan di sini adalah mahasiswa dan pelajar ya, di mana kita tahu kita akan menggunakan AI dengan baik ya. Boleh nggak kalau misalnya pakai GPT? Jawabannya boleh, tapi jangan terlalu banyak. Nah, karena kan teman-teman sudah mengikuti materi tadi, sedangkan ChatGPT kan tidak ya. ChatGPT kan nggak ikut Zoom kita pada hari ini. Jadi eh, jangan sampai semua resume yang kalian buat itu adalah pure dari GPT gitu. Karena kita akan cek. Sini ada poinnya. Ada cek plagiarisme ya. Jadi apabila plagiarismenya itu tinggi,
maka secara otomatis teman gagal. Jadi jangan sampai plagiar semuanya itu. Oke, kemudian nanti pengumpulannya melalui kemudian Word-nya dijadiin PDF, diubah menjadi nama kalian, kemudian nanti dikumpulkan di Google Form yang akan di-share malam ini. Insya Allah ya, insya Allah nanti Google Form, link dan lain-lainnya semua akan kita coba share malam ini. Mungkin agak tengah malam karena kan kita lagi maintenance di akunnya juga biar safety semuanya. Jadi tengah malam kita share, silakan dikerjakan. Batas pengumpulannya sampai besok malam. Cukup panjang ya, cukup panjang waktunya. Jadi bisa dimaksimalkan waktu yang ada. Mungkin itu, Kak Laura, apakah harusnya nggak ada yang ditanyakan ya soal ini karena dari tadi mereka cuma saya lihat di YouTube eh apa namanya rata-rata sudah membuat rata-rata hanya bertanya tentang materi tadi gitu. Jadi untuk soal penulisan sepertinya semua sudah tidak masalah. Untuk yang di Zoom nggak perlu ya, kan kalian tidak perlu membuat resume. Ini khusus untuk teman-teman yang ada di YouTube saja. Oke, baik. Oke, sepertinya sudah cukup Naura karena udah malam juga. Kasihan teman-teman kita dari Indonesia Timur. Terima kasih dari saya. Ucapan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti pra-event hari ini. Sangat luar biasa antusiasmenya. Ada di sini di live YouTube tuh ada 500 berapa ini ya? Eh, yang menonton tuh ada sekitar 647. Now, wow, luar biasa sekali ya teman-teman, sangat antusiasme menonton sampai menonton lagi, Ma- belajar ya sampai tengah malam. Sangat luar biasa. Eh, dari kakak sih cuman berharap semoga kita bertemu di DPR RI bulan depan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Reski, yang telah memaparkan terkait teknis dari pengumpulan resume. Jadi mungkin boleh tadi aku rangkum sedikit teman-teman. Jadi teman-teman buat resumenya itu di Word, kemana Wordnya nanti dirubah jadi PDF. Jadi saat dikumpulkan itu berbentuk PDF dan jangan lupa nama PDF-nya atau nama filenya itu nama teman-teman sendiri ya, jangan lupa dirubah. Dan juga kertasnya A4, tulisannya Times New Roman, size 12, dan plagiarismenya diperhatikan sekali, jangan sampai banyak plagiarisme dari AI ataupun dari ChatGPT ataupun lain-lainnya gitu ya. Dan dikumpulkan lewat Gform dengan deadline besok malam. Jadi jangan ada yang bertanya lagi, jangan ada yang japri-japri lagi Kak, kapan-kapan ke pengumpulannya. Ini sudah dijelaskan secara detail. Dan nanti juga akan dikirim lagi lewat grup oleh kakak-kakak panitianya terkait ketentuan yang ada untuk resume ini. Oke. Oke teman-teman, demikianlah rangkaian acara pra-event Sekolah Parlemen dan Parlementur DPR RI, DPD RI 2025 pada hari ini telah selesai. Mohon izin akan saya tutup dengan sebuah pantun. Kecik ini naik Ferrari, jalannya ngebut cepat sekali. Saya Naura selaku MC, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ramein reactionnya dong. Bye-bye guys, see you in Jakarta. Semoga kita bertemu. Terima kasih banyak. Selamat istirahat, selamat tidur, good night. Bagi yang tidak ada orang yang untuk mengucapkan good night dari aku, good night guys. Oke, terima kasih.